Hai guys, welcome to K-Vlog. Jadi hari ini kita ngapain nih? Jadi kita hari ini mau nonton bareng sama Komahi tentang gagasan geopolitik dan hubungan internasional dari debat Capres ketiga. Oke, pokoknya tuh keseruan kita. Apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem sains kita, justru di situ terletak problemnya. Jadi boleh masih ngomong udah main game kan? Kita lihat ya, kita lihat orang-orang pada ngapain. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Waktu habis. Terima kasih. Untuk ganjar di tengah. Harap tenang, Bapak Ibu hadirin. Kita lanjutkan, harap tenang, Kita sudah dengarkan bersama-sama tadi tata-tata seperti apa. Kita lanjutkan selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden Prabowo Subianto. Kami persilakan kepada terlebih dahulu. ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari capres nomor 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai kita berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Benar, saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi dan mom yang lainnya dan prestasi dalam menjaga pertahanan kita lagi nobar. Aku makan banyak banget. Peristiwa-peristiwa yang pelik harus kita akui menghadapi terorisme, bom Bali, Loso dan sebagainya. Untuk itu, Sama kayak Mbak Putri, aku mau bilang kalau kita makan banyak banget. saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita tawarkan. Dengan keunggulan TNI dan Polri, kita akan terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Oleh kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari. Kondisi sosiologis, konteks kelembagaan itu ketika kita berbicara. Kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur itu sudah membuat analisis kondisi sosiologis. Maka tidak perlu kita akan mengundang Geser, kasih lihat muka abis segeser. Siapa ini, Cuk? Gini. sudah ada di kepala kita, sudah tertulis Amplop akbar. Kabela. 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 Dari mana Anda akan memulai? Oke, jadi hari ini kita ada Nobar Komahi, yang dimana Nobar Komahi ini kita diskusi tentang gagasan-gagasan capres yang sudah didebatin tadi malam. Jadi kita rewatch terus masing-masing
pembincang sama seluruh peserta lah yang hadir di sini memberikan pendapatnya tentang gagasan yang sudah diberikan capres pada debat tadi malam. Saksikan. Bangsa yang besar seperti itu. Jadi saya rasa untuk kaitannya dengan politik luar negeri, Pak Anies justru lebih banyak menggambarkan hal-hal yang detail gitu. Tidak hanya memberikan isu mau begini mau begitu seperti itu. Lalu juga terkait dengan keamanan data. Nah ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Anies di awal, memberikan pernyataan terkait dengan keamanan data bahwa ya hari ini isu pertahanan keamanan bukan hanya secara militeristik saja, tapi ya kaitannya dengan data, dan menurut saya ini menjadi poin menarik karena ya hari inilah itu ancaman yang datang. Yang kemudian tadi belum apa-apa Pak Anies sudah langsung gigi 3 kan gitu untuk menyerang Pak Prabowo gitu. Jadi di statement pertama di visi-misi sudah langsung menyerang Pak Prabowo, tapi menurut saya ya memang harus seperti ini. Apa yang disampaikan oleh yang selanjutnya untuk Pak Ganjar mengenai konflik Cina Selatan. Nah ini harusnya Pak Amin yang jawab karena masalah Cina-Cina ini Pak Amin ekspertisnya. Tapi kalau boleh saya memberikan komentar mengenai itu ya, karena dulu saya juga pernah membahas masalah ASEAN di skripsi saya dan juga tesis ya mengenai ASEAN juga. Memang kalau kata Pak Ganjar dia ingin merevitalisasi ASEAN. Ya, dia bilang begitu kan, revitalisasinya adalah dia bilang bahwa di ASEAN itu pengambilan keputusannya terlalu sulit ya, terlalu bertele-tele karena harus semua negara itu setuju. Kalau nggak setuju satu aja gagal lagi, ya kan? Ya memang pada kenyataannya seperti itu, ya. Dan memang ya ASEAN itu lahir gara-gara prinsip non intervensi tersebut, dan prinsip tersebutlah yang membuat ASEAN terorisme ya, kemudian langsung tadi kata Pak Irwanul gigi 3 langsung menyerang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, dan akhirnya bikin Pak Prabowo langsung panas gitu ya. Kalau Pak Prabowo sendiri karena memang backgroundnya militer dan secara kebetulan menjadi Menteri Pertahanan, maka ya tidak terlalu mengagetkan kalau narasi yang dibangun itu tidak jauh berbeda dengan yang dibangun oleh pemerintah. Ya, dan beberapa orientasi dari kebijakan luar negerinya juga disebut akan hampir sama dengan yang SBY ya, Good Neighbors Policy, yang Zero Enemy Thousand Friends ya, satu musuh itu terlalu banyak ya, 100 teman itu terlalu sedikit. Nah, itu sangat normatif tadi. Nah, tetapi secara umum ketiga-tiganya itu inward looking. Ya, Pak Iwanul, mungkin saya ingin menjawab mungkin sedikit kebingungan dari Bapak tadi mengenai pembelian pesawat bekas. Salah satu concern dari Pak Anies adalah, ini data yang saya himpun dari Kementerian Pertahanan, Indonesia saat ini sedang menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat KIA-KF-21. Itu adalah pesawat berdurasi 4,5. Kalau misalkan pesawat 5.0 itu F-22 yang hanya dimiliki Amerika Serikat, itu udah teknologi paling tinggi yang mungkin kita miliki ketika saya sudah mati nanti. Lalu Indonesia itu kerjasama dengan Korea Selatan itu sebanyak 50 pesawat. Lalu yang kedua, Pak Prabowo sebagai Menhan juga sudah membeli F-15EX buatan Amerika Serikat sebanyak 24 biji, dan itu akan. Yang ketiga, konsisten menjadi seorang mediator mediasi. Ya. Coba kita nilai dulu dari seorang Anies dari perbincangan pertama dan jawabnya. Yang saya akan bahas mungkin bagian ini ya, selatan gitu. Nah, Anies dia punya metodologi berpikir di mana kalau kita berbicara hubungan antara selatan-selatan, tentu kita berbicara suatu hubungan yang bersifat komunal itu. Tetapi kalau kita lihat dari Ganjar dan juga Prabowo, mereka lebih mengedepankan ke arah kepentingan nasional. Bagaimana misalnya? Oke, Hi Fems, jadi ini udah masuk di sesi ketiga debat Capres Pemilu 2024. Sekarang kita lagi dengerin pemaparan pendapat atau gagasan dari masing-masing Capres. Tuh, lagi ngundi fishball, coba lihat tuh. Nah, itu lagi ngundi fishball.
Itu kalau tangan masuk ke dalam lagi, digigit cupang. Stop it. Get some help. Ada piranhanya di dalam situ. Udah, kita simak dulu gagasan-gagasan capres. Jadi hari ini sudah selesai kegiatan nonton bareng Komahi dengan tema geopolitik dan hubungan internasional dari debat Capres ketiga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menanggapi. Terima kasih buat Bapak Iwanul Muslim dari dosen hukum UMKT, terus juga makasih buat Pak Khoirul Amin dan makasih buat Ibu ini. Oh, okay. Anita Saleha, dosen HI yang sudah menanggapi dan teman-teman yang sudah ikut menanggapi. Akhir.